Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dengus Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu perihal Google AdSense dan bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan dari YouTube, teman. Bisa dicek, ini tanggal 28 besok ini tayang tentang tips tentang Fiverr, kemudian kedua Photoshop, kemudian tentang Upwork lagi, kemudian tentang Upwork juga, ini tentang NDA di Upwork. Kemudian ini tentang Teespring, PayPal, kemudian proyek translator bahasa asing yang ada di Upwork, cara komunikasi, kemudian cara membuat gig katalog yang ada di Upwork, teman. Nah, seperti itulah teman-teman untuk bocoran teman-teman video yang akan segera tayang di bulan September nanti. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Pada video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, karena buat teman-teman yang masih subscribe channel saya, yaitu channel Mas Vlogger, dari sejak saya memulai channel ini, yaitu tahun 2019, sebenarnya ini saya mulai channelnya itu dari Desember 2018, tapi saya mulai serius membangunnya itu mulai dari Januari 2019 sampai sekarang. Pada saat video ini dibuat yaitu tanggal 27 Agustus 2021. Jadi kira-kira jaraknya itu 2 tahun dengan adanya teman-teman terus mendukung channel Mas Vlogger. Akhirnya saya sudah berapa kali gajian atau mendapatkan pembayaran itu melalui Google AdSense saya. Dan ini adalah pembayaran ketiga saya, teman-teman, di YouTube. Dulu saya tidak pernah membayangkan kalau saya itu bakal akan dapat gajian dari YouTube, teman-teman. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena untuk membangun channel tahapnya sekarang, dengan teman-teman bisa cek itu pada saat saya membuat ini, itu saya mempunyai, ini saya pakai tema hitam, tampilan gelap, saya ubah dulu aja deh ke tema terang. Kemudian itu kita ke channel Anda. Nah, ini pada saat saya membuat video ini saya sudah memiliki 4,43 ribu subscriber. Alhamdulillah, teman-teman. Saya tidak pernah membayangkan 2 tahun yang lalu saya memulai dengan 1, 2 atau beberapa video, sekarang sudah berkembang menjadi 4.000 subscriber. Semua ini berkat teman-teman yang terus mendukung dan memberikan komentar dan arahan gimana video apa lagi yang teman-teman inginkan. Jadi saya coba berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman. Nah, jadi video ini saya buat teman-teman yang memang ingin berkecimpung di dunia YouTube. Yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman tuh konsisten mengupload video secara rutin, teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi terlihat dari beberapa statistik saya itu, pertumbuhan channel saya itu lumayan cepat ketika saya baru pertama kali memulai itu. Saya mulainya di 2018. Di 2018 nih kayak nggak ada ini ya, teman-teman. Bayangkan di 2019 Mei aja ini sudah ada ininya, statistiknya, cuman karena sedikit makanya tidak kelihatan, teman-teman. Dan akhirnya baru dimonetas itu sekitar di bulan Maret 2020 kalau saya nggak salah. Nah, sekarang sudah lihat pada kurvanya ini terus naik, teman-teman, jumlah views maupun jumlah yang subscribe, teman-teman. Dan saya sudah mendapatkan sebesar ini dari sejak saya itu dimonetize sekitar bulan Maret 2020. Alhamdulillah, melalui video ini saya akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman yang memang ingin serius mendapatkan penghasilan dari YouTube, teman-teman. Pertama tadi yaitu teman-teman itu harus konsisten upload video, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 1 kali. Yang penting teman-teman itu tetap terus upload, teman-teman. Dan kalau bisa, kalau teman-teman itu membuat video untuk YouTube, itu jangan asal-asalan, teman-teman. Karena memang ketika saya dulu pada waktu sebelum saya mulai YouTube ini, saya juga ikut kursus online, teman-teman. Kursus online bagaimana sih cara membuat channel YouTube. Dari situ saya mendapatkan beberapa insight dan masukan dari kursus tersebut. Ternyata membangun channel YouTube itu kita tuh pertama jangan mengharapkan yang namanya penghasilan, teman-teman. Mengapa saya bilang seperti itu? Saya yakin teman-teman misalnya kalau sudah 2 tahun nggak ada hasil, mungkin dari satu video 1 bulan paling cuman dapat misalnya Rp10.000 atau Rp100.000, itu teman-teman bakal tidak akan semangat membangun channel YouTube-nya. Jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat, maka saya merekomendasikan yaitu Niaga Hoster, teman-teman. Karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya. Jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75%, nanti linknya itu saya cantumkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya Mas Vlogger, teman-teman. Nah,
Tapi kalau teman-teman memulai dengan mindsetnya membangun channel YouTube itu adalah pertama satu, yaitu karena hobi teman-teman atau memang karena teman-teman ingin untuk mendapatkan penghasilan jangka panjang. Nah, itu akan lebih bertahan dibandingkan teman-teman hanya dari sejak awalnya itu ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Itu bakal lebih kuat tujuannya dibandingkan teman-teman itu hanya mendapatkan penghasilan tadi. Memang tidak salah kita membuat channel YouTube itu untuk mendapatkan penghasilan. Cuman kalau teman-teman membuat tujuannya lebih besar lagi, misalnya kayak teman-teman ingin mendapatkan penghasilan jangka panjang, nah itu lebih bagus lagi teman. Atau membangun brand, ataupun teman-teman misalnya membuka online course atau ingin memperkenalkan produk teman-teman, misalnya produk alat pancing ataupun produk misalnya onderdil motor atau onderdil mobil atau produk elektronik ataupun mempromosikan misalnya HP ataupun yang jenis-jenis usaha lainnya teman-teman. Dulu pada waktu saya masih kecil, saya juga udah beberapa kali itu dapat tawaran endorse dari luar. Cuman saya terus terang pilih-pilih dan sering sekali yang masuk ke Gmail saya itu endorse-nya itu dari cryptocurrency teman. Terus terang bukannya saya tidak ingin mempromosikan cryptocurrency, bagi saya di bidang tersebut saya tidak benar-benar paham teman-teman dan bukan di ranah saya atau cocok ya dengan audiens saya, makanya tidak saya ambil. Kemudian ada juga lagi penawaran kerjasama berupa tutorial yang lain teman-teman yang masuk ke Gmail saya. Setelah saya lihat ternyata repot ininya pembuatan videonya karena memang harus bahasa Inggris, kemudian juga harus mematuhi beberapa peraturan di sana. Ya kalau saya sih kalau misalnya memang lumayan rumit, kemudian juga harus bahasa Inggris, terus terang ya saya nggak bisa yang harus bahasa Inggrisnya harus lancar gitu. Makanya beberapa kesempatan endorse itu saya terus terang belum bisa handle. Mungkin ke depan nanti saya tidak tahu kapan lambat launnya saya nanti mungkin arahnya nanti ya pasti saya ingin belajar juga berbahasa Inggris itu secara lancar teman-teman. Nah jadi teman-teman juga kelemahannya kalau kita mempunyai channel YouTube yang berbahasa Indonesia itu CPM-nya lumayan rendah teman-teman. Kenapa? Saya bisa mendapatkan penghasilan di sini itu butuh yang namanya jumlah penayangan itu sampai 500.000 dulu teman-teman dan baru mendapatkan seputar ini. Tapi kalau teman-teman misalnya channelnya berbahasa Inggris, penghasilan teman-teman itu juga gede teman, karena memang CPM atau cost per 1000 itu akan lebih besar, penghasilannya juga lebih tinggi teman, karena dia bisa 10 atau 20 kali lipat dari penghasilan dia yang sebelumnya. Teorinya itu setiap 1000 penayangan itu kita akan mendapatkan 0,02 atau 0,3 lupa saya. Nah kalau di bahasa Inggris, kalau channel bahasa teman-teman itu bahasa Inggris, itu teman-teman bisa mendapatkan 10 kali lipatnya teman-teman. Cepat juga nonton channel YouTube luar, dia kalau misalnya sampai 500.000 ini views, kemudian walaupun dia subscribernya masih kecil, tapi karena dia bahasa Inggris ini lumayan gede teman, bisa sampai mungkin dia udah dapatkan $1.000 mungkin estimasi. Ini pendapatan total saya yang saya dapat dari sejak channel saya dimonetize itu di bulan Maret 2020 baru segini. Jadi kalau misalnya teman-teman channelnya itu berbahasa Inggris, dan seperti teman-teman ketahui bahasa Inggris adalah bahasa terbanyak penggunanya di dunia, lebih cepat lagi pertumbuhan subscriber teman-teman dan tentu saja pendapatan teman-teman juga bakal lebih oke dibandingkan kita berbahasa Indonesia. Namun ya karena saya sendiri tidak menguasai bahasa Inggris secara baik, maksudnya itu sebagai saya bisa memahami apa dikatakan oleh seseorang itu, tapi untuk bisa membalasnya itu perlu waktu. Kalau teman-teman memang ingin dapatkan ide gimana sih bisa dapat penghasilan yang besar, ya itu tadi, pertama konsisten upload video, kedua juga teman-teman tuh harus tahu cara membaca analitik. Di sini pendapatan teman-teman itu cek mana video yang paling banyak ditonton. Kayak gini, misalnya saya paling banyak tonton itu malah tentang kartu prakerja, kemudian kerja online Fiverr, ketiga itu di Photoshop. Jadi banyak yang nonton ini tuh tipe trik saya yang seputar Photoshop, ataupun yang cara beli hosting dan domain di Naga Hoster. Ini banyak ya teman yang nonton. Saya nggak nyangka. Nah ini adalah penghasilan saya 6 bulan terakhir dari YouTube. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi ini bisa disebabkan karena mungkin pada saat bulan tersebut banyak mencari keywordnya tuh lebih banyak teman-teman dibandingkan bulan yang lain. Dan terus terang saya juga akan terus
membuat konten video yang menarik, yang memberikan pengetahuan dan manfaat pada teman-teman. Jadi ditunggu aja video saya yang berikutnya. Bisa dicek, ini tanggal 28 besok, ini tayang tentang tips tentang Fiverr, kemudian kedua Photoshop, kemudian tentang Upwork lagi, kemudian tentang Upwork juga, ini tentang NDA di Upwork, kemudian ini tentang Teespring, PayPal, kemudian proyek translator bahasa asing yang ada di Upwork, cara komunikasi, kemudian cara membuat gig katalog yang ada di Upwork, teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman untuk bocoran teman-teman. Video yang akan segera tayang di bulan September nanti. Dan jika teman-teman ada masukan, misalnya ada lagi pengen video yang lain dibuatkan, itu nanti silakan teman-teman berkomentar aja di kolom komentar di video tersebut. Nanti saya coba tampung idenya, dan kalau saya memang bisa, saya akan bantu jawab dan membuatkan videonya buat teman-teman. Oke, kalau gitu ini saja yang bisa saya berikan. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.